Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, sepertinya ungkapan harta bersama itu kayak kalimat yang ada di ujung bibir kita. Jadi kalau suaminya wafat, kerap kali dikatakan ini harta bersama. Kalau saya ditanya tentang permasalahan ini, saya tidak bisa menerima kalimat ini seutuhnya. Kenapa? Karena banyak fenomena di masyarakat ini yang dimaksud dengan harta bersama ini, sepertinya, semoga saya tidak salah, ya, dengan seorang laki-laki ijab qabul. Saya terima nikahnya fulana dengan mahar sekian tunai. Sepertinya sejak saat dia mengucapkan akad ini, ijab qabul ini, sepertinya harta yang dimiliki oleh sang lelaki ini sudah diakui atau tidak, sudah masuk di perasaan bahwa separuh punya gue. Sehingga akhirnya sebuah rumusan, ini rumusan saya, harta suami itu harta saya. Tapi sayang ini kok nggak berlaku berbalik gitu ya, harta istri, harta saya. Oh, jangan coba-coba kamu mas untuk nyolek-nyolek. Ya, ini bisa perang ketiga kamu. Tapi kalau harta suami, oh iya, harta saya. Gitu ya. Jadi ketika sang suami wafat, maka akhirnya sontak keluarlah kalimat ini harta bersama ini. Padahal kalau mau kita lihat secara cermat, ini keringat murni, keringatnya suami. Sang istri ibu rumah tangga, ya murni dia ibu rumah tangga. Atau bisa jadi sang istri ini memang membantulah usaha si suami ini. Kalau memang punya usaha sedikit, dia membantu. Apakah ini dikatakan sebagai harta bersama? Ya tentu tidak lah. Ya. Lalu yang dimaksud harta bersama apa? Saya ambil contoh. Di masa pandemi seperti ini, sang istri punya kepandaian memasak. Ya. Sang suami punya kepandaian marketing online umpamanya. Istri masak, suami yang marketnya di dunia media sosialnya. Nah, inilah usaha bersama namanya. Kerja bareng. Saya ditanya, suami istri nggak punya anak, tapi punya sawah. Dua-duanya kerja terjun di sawah sampai meninggal. Berarti harta yang dihasilkan dari sawah punya siapa? Ya dua-duanya memang dua yang bekerja. Tapi fenomenanya sekarang adalah istri ibu rumah tangga. Murni ibu rumah tangga. Yang kerja, yang capek, yang berkeringat, rumah ini, tanah dan sebagainya dibeli 100% dari uang sang suami. Berarti ini milik siapa? Ya tentu milik suami. Jadi kalau diklaim ini bahwa harta bersama, saya takut ini kezaliman jamaah. Ya, saya takut nanti masuk hadis man akhadha shibran minal ardi zulman. Siapa yang mengambil harta satu jengkal saja dengan cara zalim, ini runyam urusan di akhirat. Apa itu? Nanti suruh gotong-gotong itu nanti di padang mahsyar. Nanti dicekikin di leher kita. Bukan hanya itu saja. Ini termasuk memakan harta. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah kalian wahai orang-orang beriman memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, memakan, menguasai, mengambil, itu bukan harta kita. Ya, menganggap ini harta bersama lalu diambil dulu 50%.
Para jamaah sekalian dan teman-teman, di dalam syariat Islam tak dikenal itu yang namanya harta gonogini, itu tidak ada. Tidak ada istilah di dalam Islam harta gonogini. Suami wafat atau istri wafat, kemudian secara spontan tuh harta dibagi 50%, 50%. Ini bukan aturan Islam. Islam justru sangat menguntungkan. Karena aturan itu gonogini itu kan dibatasi dengan pendapatan harta yang diperoleh setelah menikah. Tapi dalam syariat Islam tidak. Semua harta yang dia miliki, walaupun dia dapat harta dari orok ibaratnya, lalu dia wafat, itu semua akan jadi warisan. Ya, selama itu dari keringat sang suami, maka ini adalah harta waris dan tidak ada yang namanya harta bersama itu. Ingat itu. Kalau kita mengambilnya, mengklaim ini harta bersama, berarti Anda mengambil harta secara zulm. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Ya, hindarilah kezaliman. Nanti kezaliman itu akan kegelapan di akhirat. Kuburnya gelap, di akhirat gelap, plus dia memakan barang haram. Lalu kalau memang itu kerja bareng, sang istri mengeluarkan uang, sang suami mengeluarkan uang untuk membeli rumah dan tanah itu. Lalu salah satu wafat, nah itu yang namanya harta bersama. Selama tidak mengeluarkan uang, atau tidak ada kesepakatan, atau tidak ada hadiah dari situ, hanya murni keluar 100% dari suami, maka itu 100% milik suami. Jadi, berhati-hatilah para jamaah. Ya. Hati-hatilah dengan klaim-klaim ini harta bersama. Apakah kita mau nanti di akhirat membawa membawa pahala segunung? Pahala sholat, puasa, zakat, ini, itu. Kita bawa pahala segunung. Lalu apa mau? Tiba-tiba pahala kita ini habis ludes. Gara-gara apa? Gara-gara kita memakan harta orang lain. Kalau Anda mau, lakukan. Kalau saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.